Soal nomor 11, perubahan sosial yang terjadi dalam bidang ekonomi, politik, dan budaya akan berdampak pada perkembangan masyarakat. Dampak perubahan yang negatif antara lain adalah 1. Munculnya sikap individualisme. 2. Munculnya sikap kurang mempercayai pihak lain. 3. Nilai-nilai solidaritas memudar. 4. Komunikasi dan informasi lebih cepat dan mudah. Dampak perubahan yang negatif. Yang ditanyakan adalah dampak perubahan yang negatif. Kita ingat-ingat dulu. Dampak perubahan yang negatif ada beberapa ya. Yang pertama, tergesernya budaya asli. Tergesernya budaya asli oleh budaya asing. Jadi mungkin remaja lebih senang dengan budaya-budaya asing, sehingga budaya aslinya menjadi tergeser. Kedua, terjadinya cultural lag maupun cultural shock. Cultural lag itu ketimpangan budaya, sedangkan cultural shock itu goncangan budaya akibat masyarakat yang tidak siap dengan perubahan. Yang ketiga, penyimpangan yang semakin kompleks. Munculnya penyimpangan-penyimpangan yang semakin kompleks. Makin ribet, makin kompleks. Selanjutnya yang keempat, lunturnya atau memudarnya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Aturan-aturan mulai memudar, mulai tidak dihargai, itu juga termasuk dampak dari perubahan sosial. Kemudian selanjutnya, terjadinya disintegrasi atau perpecahan. Apa saja wujud dari disintegrasi itu? Ada aksi protes, ada demo, kemudian peningkatan kriminalitas, kenakalan remaja, hingga terjadinya pergolakan daerah, seperti gerakan separatisme yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Itu merupakan dampak-dampak negatif dari terjadinya perubahan sosial, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Oke, kita kembali ke kasusnya. Di sini ada beberapa pilihan jawaban yang ditawarkan sebagai pilihan untuk dampak perubahan yang negatif. Apakah sesuai nanti dengan konsepnya? Kita cek satu persatu. Munculnya sikap individualisme, oke. Karena budaya-budaya asing mulai masuk, salah satunya tentang individualisme. Yang kedua, oke, kalau satu benar, tiga benar. Nilai solidaritas juga memudar. 1 dan 3 sudah benar. Nomor 2, munculnya sikap kurang percayai pihak lain. Ini juga termasuk. Itu sebagai dampak dari budaya asing yang masuk ke Indonesia. Yang keempat, komunikasi dan informasi lebih cepat dan lebih mudah. Ini bukan dampak negatif ya. Ini dampak yang positif. Berarti dampak perubahan yang negatif adalah 1, 2, dan 3. Pilihan jawabannya adalah A. Soal nomor 12. Dalam masyarakat modern, seringkali dijumpai suatu hubungan kekuasaan yang rasional legal atau suatu sistem jabatan modern yang dijumpai di birokrasi pemerintahan. Prinsip dalam organisasi birokrasi modern antara lain adalah 1. Urusan kedinasan dilaksanakan secara berkesinambungan. 2. Tanggung jawab dan wewenang merupakan bagian dari suatu hierarki wewenang. 3. Tidak memperjualbelikan jabatan. 4. Urusan kedinasan dilaksanakan tidak menggunakan dokumen tertulis. Oke, prinsip yang ada di dalam organisasi birokrasi modern. Modern ya.
Diingat-ingat, yang modern itu yang bagaimana? Ketika kita kembalikan ke konsep, kalau teman-teman ingat syarat-syarat untuk mewujudkan modernisasi, terutama terkait dengan birokrasi modern dari Suryono Sukanto. Teman-teman apa masih ingat? Ada beberapa hal yang kemudian disampaikan oleh Suryono Sukanto terkait dengan syarat-syarat untuk mewujudkan birokrasi yang sifatnya modern. Syarat-syarat untuk mewujudkan modernisasi terutama. Yang pertama adalah, kita tulis dulu ya, syaratnya untuk mewujudkan modernisasi. Karena syaratnya cukup banyak, kita singkat-singkat saja. Yang pertama adalah cara berpikir yang ilmiah dan sudah melembaga. Dan tertanam kuat baik dalam pemerintahan maupun di masyarakat luas. Kemudian yang kedua, sistem administrasi negara. Sistem administrasi negara yang baik dan benar-benar mewujudkan birokrasi yang modern. Yang ketiga, kemudian sistem pengumpulan data yang terpadu. Sistem pengumpulan data yang teratur, yang terpadu, yang terpusat di suatu lembaga tertentu. Kemudian yang keempat, penciptaan iklim yang kondusif. Iklim yang kondusif bagi perkembangan media massa. Kemudian tingkat organisasi yang tinggi. Kita tambahkan di sini ya. Tingkat organisasi yang tinggi. Semuanya sudah terorganisasi, terencana, dan selanjutnya adalah sentralisasi wewenang. Oke, ini adalah syarat-syarat yang disampaikan oleh Suryono Sukanto. Salah satunya adalah sistem administrasi negara yang baik yang benar-benar mewujudkan birokrasi. Lalu bagaimana yang berhubungan dengan birokrasi modern itu? Yang pertama, urusan kedinasan dilaksanakan secara berkesinambungan. Oke, itu benar. Nomor 1 benar, tentu nomor 3 juga benar. Lalu bagaimana dengan nomor 2? Tanggung jawab dan wewenang merupakan bagian dari suatu hierarki wewenang. Ada tingkatan-tingkatan wewenang dengan tingkat organisasi yang tinggi. Itu jelas benar. Yang nomor 4, urusan kedinasan dilaksanakan tidak menggunakan dokumen tertulis. Tidak menggunakan dokumen tertulis ini yang salah. Karena urusan kedinasan selalu menggunakan dokumen yang tertulis. Bisa menggunakan surat, kemudian memo. Kalau misalnya yang lebih mudah, hal-hal yang sifatnya lebih simpel, menggunakan memo, itu pasti. Ketika rapat menggunakan notulensi, itu selalu. Jadi yang tidak hanya yang nomor 4. Maka prinsip dalam organisasi birokrasi modern adalah 1, 2, dan 3. Pilihan jawabannya adalah A. Soal nomor 13, berikut ini adalah akibat dari makin banyaknya perusahaan di Indonesia yang menggunakan teknologi tinggi, kecuali A. Peran manusia semakin kecil, B. Pekerja mengalami keterasingan, C. Lapangan pekerjaan semakin terbuka, D. Keterampilan pekerja berkurang, atau E. Spesialisasi kerja yang tinggi sekali. Di sini yang ditanyakan kecuali ya. Kemudian
akibat dari makin banyaknya perusahaan yang menggunakan teknologi tinggi. Oke, teknologi tinggi. Jadi ketika suatu perusahaan menggunakan teknologi tinggi, apa yang terjadi? Kita cek satu persatu. Ketika perusahaan menggunakan teknologi yang tinggi, maka seringkali manusia digantikan oleh teknologi, sehingga peran manusia semakin kecil. Yang kedua, pekerja mengalami keterasingan ketika pekerja tidak mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, tidak mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, maka dia akan mengalami keterasingan. Misalnya kalau zaman dulu semua serba tertulis, maka pekerja yang tidak bisa mengetik, kalau sekarang ya, dia tentu akan mengalami keterasingan. Karena banyak hal yang saat ini itu dengan diketik, bukan tulis tangan lagi. Ketiga, lapangan pekerjaan semakin terbuka, ini juga benar. Jadi teknologi tinggi ini ternyata punya dua sisi. Teknologi di satu sisi dia menggantikan perannya manusia. Jadi tenaga manusia digantikan. Ketika hal itu terjadi, otomatis lapangan pekerjaan akan berkurang. Karena tenaga manusia kan diganti dengan teknologi. Nah, tapi di sisi lain ternyata dia membuka lapangan pekerjaan baru. Kenapa? Karena tingkat spesialisasi kerjanya yang makin berkembang. Spesialisasi kerjanya sudah berkembang. Kalau zaman dulu marketing ya sudah marketing aja, sekarang marketing banyak. Digital marketing. Mungkin ada juga yang lebih spesifik ke Facebook Ads sendiri, Instagram Ads sendiri, Google Ads sendiri misalnya. Itu berarti kan membuka lapangan pekerjaan baru. Jadi di satu sisi ternyata bisa membuat lapangan pekerjaan berkurang karena tenaga manusia yang digantikan, tetapi di sisi lain ternyata teknologi juga membuat lapangan pekerjaan semakin terbuka, terutama untuk tenaga kerja yang terampil. Tenaga kerja terampil. Jadi bukan tenaga kerja kasar ya, biasanya karena yang menggunakan teknologi. Yang D, keterampilan pekerja berkurang. Nah, ini nih. Ini tidak. Kalau keterampilan pekerja berkurang, ya nanti dia akan terasing. Tidak mungkin keterampilannya berkurang. Keterampilannya pasti akan terus bertambah. Karena berusaha menyesuaikan dengan perkembangan teknologi juga. Spesialisasi kerja yang tinggi, ya ini berhubungan dengan ini tadi. Berarti yang bukan, karena yang ditanyain yang kecuali ya. Kecuali. Yang ditanyakan yang kecuali, berarti jawabannya adalah D. Tidak mungkin keterampilan pekerja itu berkurang. Kalau tidak stagnan, maka dia pasti berkembang. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 14, contoh penggunaan internet berikut ini cocok untuk menunjang proses pembelajaran di sekolah, kecuali A. dapat mengakses sumber belajar, B. mengunduh buku elektronik, C. membaca berita terbaru, D. mudah melakukan plagiasi, atau E. berkomunikasi dengan teman. Penggunaan internet ya, yang kemudian cocok untuk menunjang proses pembelajaran di sekolah, yang bisa menunjang proses pembelajaran di sekolah. Kecuali, nah yang ditanyakan ternyata yang kecuali. Yang bukan adalah yang D. Plagiasi itu apa? Plagiasi itu peniruan. Dan ini bukan proses yang diharapkan di dalam proses pembelajaran sekolah. Peniruan itu dilarang. Plagiasi itu dilarang karena tidak menghargai hasil karyanya orang lain. Bisa mengakses sumber belajar oke, mengunduh e-book juga oke, berita terbaru oke, berkomunikasi dengan teman juga oke. Jadi yang lain itu menunjang proses pembelajaran di sekolah,
Komunikasi dengan teman apa? Kok bisa menunjang? Iya, karena bisa belajar bersama misalnya. Tetapi mudah melakukan plagiasi, ini bukanlah contoh penggunaan internet yang menunjang proses pembelajaran di sekolah. Kalau sekedar copy paste pekerjaan orang, itu bukanlah hal yang diharapkan dalam proses belajar. Jadi yang bukan adalah yang D, mudah melakukan plagiasi. Soal nomor 15, salah satu hasil modernisasi yang berguna untuk menunjang dunia pendidikan tetapi perlu diantisipasi dampaknya adalah A. Sistem pembayaran online, B. E-book gratis untuk bahan ajar, C. Akses majalah online, D. Sistem pembelajaran e-learning, atau E. Pendaftaran online. Di sini adalah hasil modernisasi ya. Salah satunya di sini kebanyakan berhubungan dengan internet. Jadi memanfaatkan penggunaan internet. Di sini ditanyakan yang berguna untuk menunjang pendidikan tapi perlu diantisipasi dampaknya. Oke. Yang perlu diantisipasi dampaknya dalam proses yang dapat menunjang dunia pendidikan. Yang pertama, sistem pembayaran online tentu ini memudahkan siswa maupun guru, siswa maupun sekolah begitu. E-book gratis untuk bahan ajar, ini juga tidak masalah. Akses majalah online, nah ini kemudian yang harus diantisipasi dampaknya. Karena dalam dunia pendidikan ya arahnya. Apakah sejauh itu dia dapat menunjang dunia pendidikan? Kalau akses majalah online sebagai referensi dalam melakukan penelitian mungkin itu berarti dapat menunjang dunia pendidikan. Tetapi ketika nanti berlebihan itu bahaya juga. Sistem pembelajaran e-learning itu tidak masalah, pendaftaran online itu juga memudahkan. Jadi yang perlu diantisipasi dampaknya adalah akses majalah online. Soal nomor 16, saat ini orang bisa mengambil uang dan belanja dengan menggunakan debit card atau credit card. Di sisi lain, juga menimbulkan pembobolan di ATM, baik secara manual maupun dengan kartu. Kondisi ini merupakan dampak modernisasi yang berupa 1. Perkembangan iptek, 2. Kesenjangan sosial dan ekonomi, 3. Meningkatnya kriminalitas, 4. Gaya hidup konsumtif. Oke, kita kaji dulu. Di sini ada 2 kasus. Yang pertama, bisa mengambil uang dan belanja menggunakan debit card atau credit card. Itu kasus yang pertama. Bisa ambil uang dan belanja dengan kartu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di sisi lain menimbulkan pembobolan di ATM. Pembobolan di ATM. Ini merupakan kasus yang kedua. Pembobolan ATM baik menggunakan kartu maupun secara manual. Ini termasuk dampak modernisasi yang mana? Yang ditanyakan adalah dampak modernisasi yang mana? Yang pertama kita kaji perkembangan iptek. Iya, ini benar. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu bisa mengambil uang dan berbelanja hanya menggunakan kartu, bisa lewat credit card maupun debit card. Berarti nomor 1 benar. Nomor 1 benar, tentu nomor 3 juga benar. Meningkatnya kriminalitas, iya. Meningkatnya kriminalitas berupa pembobolan ATM. Nomor 1 dan 3 benar. Bagaimana dengan yang nomor 2? Oh, kesenjangan sosial dan ekonomi ternyata tidak disampaikan. Misalnya, ada di dalam soal yang menyatakan bahwa yang bisa ambil uang dan belanja dengan kartu adalah orang-orang yang kaya misalnya, kemudian yang melakukan pembobolan ATM adalah orang-orang miskin misalnya,
Kalau seperti ini penyampaiannya, maka kesenjangan sosial ekonomi harusnya juga bisa menjadi jawaban. Tetapi di dalam soal tidak ada pernyataan ini. Maka jawabannya hanya 1 dan 3. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan kriminalitas. 1 dan 3 pilihannya adalah B. Soal nomor 17, pernyataan berikut ini merupakan ciri-ciri masyarakat pasca industri, kecuali A. Stratifikasi berdasarkan profesionalitas, B. Struktur masyarakat dikuasai oleh tenaga rasional, C. Kemajuan ditentukan oleh tenaga profesional, D. Persaingan semakin ketat dan kompleks, atau E. Proses produksi masyarakat bergantung pada mesin. Masyarakat pasca industri yang ditanyakan adalah masyarakat pasca industri. Setelah terjadi proses industrialisasi, banyak bermunculan industri, pabrik. Tetapi yang ditanya kecuali, berarti yang bukan. Yang bukan ciri-ciri masyarakat setelah proses industrialisasi. Kita cek satu persatu. Stratifikasi berdasarkan profesionalitas benar. Jadi setelah masa industrialisasi, pada masyarakat pasca industri, stratifikasi atau pelapisan sosial berdasarkan profesionalitas. Tidak hanya itu, pendidikan juga iya, pekerjaan, keahlian, itu termasuk ukuran-ukuran yang menentukan pelapisan sosialnya. Bukan lagi masalah askripsi, tetapi tingkat pendidikan, pekerjaan, keahlian, profesionalitas, seperti itu. B. Struktur masyarakat dikuasai oleh tenaga rasional, ini juga benar. Jadi, strukturnya masyarakat, terutama pada kelompok atas, itu dikuasai oleh tenaga-tenaga yang rasional. Yang C. Kemajuan ditentukan oleh tenaga profesional, kata ini yang menyebabkannya jadi salah. Ditentukan. Kemajuan bukan berarti ditentukan oleh tenaga profesional, tetapi mereka memang terlibat dalam proses untuk memajukan masyarakat, berpartisipasi di dalam proses memajukan masyarakat, tetapi bukan penentu. Persaingan semakin ketat, tentu saja proses produksi masyarakat bergantung pada mesin, iya, karena tenaga manusia kemudian kebanyakan digantikan oleh mesin. Biasanya manusia hanya berdiri sebagai operator saja, yang lain dikerjakan oleh mesin. Seperti itu. Jadi yang bukan termasuk ciri-ciri masyarakat pasca industri adalah yang C. Kemajuan ditentukan oleh tenaga profesional. Soal nomor 18, ketika Jakarta menghadapi ancaman bom Sarinah beberapa tahun yang lalu, berita mengenai hal itu menyebar di media sosial dan media elektronik dengan cepat. Tidak lama berselang, empati dari berbagai negara pun disampaikan kepada bangsa Indonesia. Fenomena ini menggambarkan dampak positif dari A. Demokratisasi, B. Modernisasi, C. Globalisasi, D. Westernisasi, atau E. McDonaldisasi. Ini jelas salah ya. Ada istilah McDonaldisasi. Di sini kita cari kata kuncinya, empati dari berbagai negara. Nah, ketemu kan? Empati dari berbagai negara disampaikan kepada bangsa Indonesia. Ini jelas jawabannya yang C, globalisasi. Artinya adalah peningkatan keterkaitan antar bangsa. Peningkatan keterkaitan antar bangsa di dunia. Peningkatan keterkaitan antar bangsa di dunia baik dalam bidang ekonomi, budaya, maupun interaksinya. Intinya ketika ada kasus yang berhubungan dengan negara lain, berbagai negara, itu pasti langsung mengarah pada globalisasi.
Karena gejala globalisasi intinya adalah melibatkan negara lain. Banyak negara. Ketika nanti ketemu soal dengan bentuk seperti ini, pasti jawabannya globalisasi. Karena berhubungan dengan negara lain atau bangsa lain. Itu yang membedakannya dengan modernisasi. Modernisasi itu biasanya berkaitan dengan teknologi dan hal-hal yang kekinian. Hal-hal yang kekinian. Tidak hanya barang-barangnya, tetapi juga pola pikir dan perilakunya. Nanti ketika ada soal, teman-teman harus lebih teliti. Jadi untuk membedakan antara globalisasi dan modernisasi, kalau globalisasi pasti berhubungan dengan negara lain. Sedangkan modernisasi adalah hal-hal yang lebih berhubungan dengan teknologi dan yang kekinian. Soal nomor 19, gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK yang terjadi besar-besaran di dunia akibat krisis ekonomi negara maju berefek pada negara berkembang. Hal ini merupakan dampak dari A. Modernisasi, B. Globalisasi, C. Westernisasi, D. Depresiasi, atau E. Demokratisasi. Kita cari juga kata kuncinya. PHK, kasusnya adalah tentang PHK. Terjadi besar-besaran di dunia akibat krisis dari negara maju. Krisis ekonomi di negara maju yang ternyata berefek pada negara berkembang. Krisis di negara maju berefek terhadap negara berkembang. Ini jelas globalisasi. Karena dari negara maju kemudian sampai berdampak ke negara berkembang. Yaitu globalisasi. Peningkatan keterkaitan antar bangsa di dunia, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, maupun interaksinya. Jadi hampir semua hal kemudian bisa berhubungan dengan negara lain. Ekonomi di negara maju mengalami goncangan tertentu, kemudian berdampak terhadap negara berkembang. Itu adalah dampak dari globalisasi. Soal nomor 20, upaya paling utama yang harus dilakukan bagi pekerja untuk menghindari dampak negatif globalisasi adalah A. Meningkatkan kapasitas dengan keterampilan, B. Menulis buku dan jurnal nasional atau internasional, C. Melakukan penelitian tepat guna, D. Mengakses buku dan sumber belajar di internet, atau E. Menciptakan peluang kerja baru. Upaya yang harus dilakukan oleh pekerja. Jadi, subjeknya adalah pekerja. Apa yang bisa dilakukan oleh pekerja demi menghindari dampak negatif globalisasi? Jawabannya jelas yang A. Meningkatkan kapasitas dengan keterampilan. Kenapa? Karena persaingannya juga global. Ketika menghadapi persaingan yang sifatnya global, tenaga kerja Indonesia itu bersaing dengan tenaga kerja asing. Kalau TKA memiliki keterampilan yang tinggi, maka kita pun harus membekali diri dengan keterampilan yang tinggi. Ketika tenaga kerja asing semua bisa menggunakan komputer dan internet, maka kita pun sebagai pekerja dalam negeri, pekerja dari Indonesia, kita juga harus melek dengan teknologi. Kita juga harus mampu menguasai komputer dan internet. Jadi yang harus dilakukan adalah meningkatkan kapasitas dengan keterampilan. Itu yang paling utama.